Kata yang tak terucap oleh kata. Ada kata yang tersembunyi di balik diamku. Saat kau ucapkan perihal merdeka dan ikhlas kala itu. Ada dusta yang menari di sela mataku. Kala kusembunyikan rintiknya darimu. Semesta berkata banyak tentangmu. Namun cukup satu dariku, engkau semangat baruku. Di sini aku berucap untukmu, ibunda dua gadis yang sedang menikmati indahnya langit biru. Seiringan dengan meronanya kasih sayang, tapi intuisiku berucap, langit biru tetap jadi milik anak-anakmu selagi masih engkau ibunya. Sahabat semua, itu tadi sebuah puisi dengan judul Kata yang Tak Terucap Kata yang dituliskan oleh Agus Sri Wahyudin, mahasiswa psikologi UIN Araniri. Dan ini adalah sebagai pembuka dari review buku saya yang ditulis oleh Profesor Eka Sri Mulyani dengan judul Berjuang untuk Seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, ketemu lagi dengan saya Hendra di channel official saya, Hendra Shah Official. Dan pada pertemuan kita kali ini, saya akan mengajak sahabat semua untuk mendengarkan review yang saya baca dari sebuah buku yang menjadi buku favorit saya pada bulan ini. Buku ini berjudul Berjuang untuk Seimbang, ditulis oleh seorang profesor perempuan bernama Profesor Eka Sri Mulyani. Dan tema kita pada review ini juga sama, tentang berjuang untuk seimbang. Buku ini adalah catatan sederhana tentang keluarga dan kerja yang ditulis sangat hangat dan apik oleh Profesor Eka. Sebelum memulai review buku ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk mendengarkan sedikit ulasan saya tentang buku Berjuang untuk Seimbang. Bagi siapapun yang membacanya, saya pikir buku ini sangat amat memotivasi kita. Kita bisa mengetahui perjalanan seorang perempuan untuk meraih cita-cita yang tidak biasa. Menjadi seorang master, kemudian berkeluarga, menjadi seorang PhD student yang juga dilalui tidak dengan biasa saja. Apa yang bisa saya petik, yang ingin saya sampaikan? Bahwa ketika kita ingin berjuang, pasti akan banyak onak dan duri yang menghadang di depan. Namun kisah-kisah yang dipaparkan oleh Profesor Eka ini setidaknya menyemangati kita bahwa tantangan dan hambatan yang kita dapati di depan itu harus kita jadikan bahan bakar untuk kemajuan kita di masa yang akan datang. Pada saat selesai menempuh pendidikan S2-nya di Leiden, Belanda, Prof. Eka pun ingin langsung melanjutkan pendidikan S3 di Australia. Nah, pada saat itu orang tuanya menghendaki dia menikah dulu karena masih terlihat sangat muda, dan Prof. Eka pun akhirnya berpikir mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Namun calon suaminya pada saat itu bertemu dengan sang ayah dari Profesor Eka, dan Profesor Eka pun mendapatkan restu. Tapi ayahnya pada saat itu mengatakan mengizinkan putrinya menikah, tetapi menyampaikan juga bahwa putrinya berniat hendak melanjutkan pendidikan ke S3. Namun di luar dugaan bahwa sang calon suami pada saat itu menyatakan juga sepakat meskipun pernikahan terus dilangsungkan, tapi memastikan bahwa anak sang ayah akan tetap melanjutkan pendidikannya di strata S3 di Australia. Ada yang menarik pada saat itu, dari judul buku ini dituliskan Berjuang untuk Seimbang. Meskipun kita berpikir di awal membaca buku ini bahwa yang sedang berjuang untuk seimbang adalah Profesor Eka Sri Mulyani, karena sebagai pekerja perempuan, sebagai dosen, sebagai pendidik, sebagai profesional, sebagai sahabat, dan sebagai seorang ibu pada saat itu untuk melanjutkan pendidikan di S3. Namun kalau kita simak kilas balik ke cerita sebelumnya, sebenarnya orang tuanya pun sedang melakukan proses berjuang untuk seimbang. Artinya menginginkan anak untuk menikah dan mendukung mimpi anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke strata yang lebih tinggi. Bagi saya, buku ini sangat bagus dibaca oleh para pendidik, para profesional, para perempuan, bahkan para laki-laki yang sebenarnya punya tugas lain selain kepala keluarga,
Juga tugas yang lebih mulia adalah mengakomodir mimpi-mimpi perempuan yang berada di sekitarnya, istri dan anak-anaknya, untuk menjadi lebih maju dan lebih hebat lagi dan bisa setara. Sahabat semuanya, menjadi orang yang terkenal tentu bukan tujuan semua orang, termasuk Prof. Eka Sri Mulyani. Tetapi dalam bekerja dan berkarya, secara kita tidak sadari kita sudah menjadi sangat terkenal, dikenal oleh publik, dikenal di kalangan masyarakat karena karya nyata yang dihadirkan setiap hari lewat karya-karya luar biasa. Seperti apa yang dilakukan oleh Profesor Eka Sri Mulyani. Nah, kisah dalam buku Berjuang untuk Seimbang ini bagi saya bukan saja sebuah catatan sederhana, tapi catatan yang sangat penting bagi kita untuk melihat bahwa tantangan akan terus ada di setiap masa dan di setiap waktu. Tapi yang harus kita lakukan adalah kemampuan kita yang harus kita tingkatkan, karena dengan kapasitas kita yang besar, kita akan bisa menyelesaikan masalah yang terlihat besar namun kecil karena kapasitas kita yang sudah menjadi lebih baik. Buku ini dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, pengantar dari buku ini sebagai pendahuluan. Bagian kedua adalah bagian membina rumah tangga. Bagian ketiga, dinamika kuliah S3 dan kerja. Dan bagian keempat adalah kepemimpinan, kebersamaan, dan perpisahan. Ada satu kalimat yang saya petik yang sangat kuat dalam buku ini. Persahabatan adalah sebuah kekuatan dan sebuah jalan untuk menuju sehat jiwa dan raga, terutama bagi kita yang sedang berjuang. Di sini Prof. Eka menceritakan bagaimana pentingnya membangun kekerabatan yang baik, bagaimana pentingnya kehadiran orang lain, membangun kesinambungan, dan bagaimana bisa mengalahkan rasa takut untuk melawan permasalahan-permasalahan apa yang ada di hadapan kita. Sahabat semua, untuk meniti karir dalam kehidupan kita tentu bukanlah sebuah pekerjaan yang gampang. Banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita korbankan. Kadang harta, kadang persahabatan, bahkan kadang waktu. Namun dari buku ini saya mendapatkan sebuah pelajaran bahwa apapun yang kita hadapi di depan, mestilah kita pikirkan matang-matang. Kita rencanakan matang-matang dan kita pikirkan jalan keluarnya agar tidak merugikan banyak hal. Minimal kalaupun ada tantangan yang kita hadapi, tidaklah terlalu besar seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Kesungguhan dan semangat yang dituliskan oleh Profesor Eka Sri Mulyani dalam bukunya Berjuang untuk Seimbang ini setidaknya menjadi gambaran bagi kita bahwa untuk meraih cita-cita perlu semangat yang luar biasa. Anda bisa bayangkan kalau kita tidak punya semangat, kita tidak akan bisa melangkah dengan gegap gempita untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Seperti kata Profesor Eka ini dalam bukunya, dia mengatakan perjuangan itu tidaklah mudah. Namun apapun tantangannya, kita tetap harus berusaha dan tidak boleh menyerah. Sahabat semua, buku ini sangat saya rekomendasikan untuk Anda baca dalam minggu ini atau minimal dalam waktu senggang Anda. Buku ini cukup bagus, yang ditulis oleh Profesor Eka dan dipublikasi oleh Bandar Publishing, dan banyak cerita-cerita menarik di dalam buku ini yang menunjukkan bagaimana perjuangan seorang Profesor Eka untuk bisa seimbang dengan cara-cara yang sederhana. Anda tentu punya cara untuk menjadi lebih baik, Anda tentu punya cara untuk menjadi lebih hebat, tapi tujuan baik dan hebat tidaklah cukup. Apa yang dituliskan Prof. Eka ini, tujuan jangka panjangnya adalah bisa bermanfaat untuk orang banyak di masa depan. Memilih berkarya bagi seorang perempuan di luar rumah pasti bukan perkara yang mudah. Banyak yang harus dilakukan, diperjuangkan, dan juga dikorbankan. Saya sangat terharu dengan apa yang saya baca pada beberapa halaman di buku ini, terutama di halaman pertama, di mana Profesor Eka bercerita tentang bagaimana dinamikanya, bagaimana ketika dia menghadapi polemik ketika masih memiliki anak yang masih kecil, dan pada saat itu dia sudah menjadi PhD student. Dia menyebutnya dalam kisahnya PhD Mama. Nah, seorang perempuan yang tidak pantang menyerah, mencari jalan keluar, kemudian bermanuver dengan cara positif untuk bisa menyeimbangkan antara keluarga, karya nyata, dan karirnya juga di masyarakat bisa dinikmati oleh orang banyak. Itulah yang menjadi salah satu kekuatan buku ini. Buku Berjuang untuk Seimbang ini menurut saya tidak saja buku yang saya rekomendasikan untuk bisa Anda baca, tapi buku ini juga bagi saya pribadi merupakan healing, merupakan alat untuk menyembuhkan jiwa dan semangat yang kadang-kadang kita tidak tahu kapan mundurnya. Sahabat semua, demikian review saya tentang Berjuang untuk Seimbang karya Profesor Eka Sri Mulyani.
sebuah catatan sederhana tentang keluarga dan kerja. Semoga bisa menambah semangat Anda pada kali ini dan bisa terus menyemangati Anda di masa depan. Yakinlah selama ada jalan, selama doa terus kita kembangkan dan kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan ada jalan keluar dalam setiap kerumitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Terus tetap semangat dan mari kita bersama-sama berjuang untuk seimbang. Tetap semangat dan terus timbulkan kreativitas Anda untuk kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.